Kolaborasi bersama Rumah Sakit Hasan Sadikin. Yes, kita akan bahas seputar sakit pinggang nih. Apakah harus dioperasi sesuai dengan juga tadi kita udah spill juga gitu listeners. Nah, hari ini GK Mola dan juga rasanya Dile. Ocha, kita kedatangan siapa Ocha? Kita ada kedatangan Dr. Abdul Qadir Hadar, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi. Halo, selamat pagi dok. Selamat pagi listener MGT yang saya hormati. Pagi. Wah, ini langsung pada cross check nih pinggangnya gimana? Aduh. Bener gak ya ini gitu? Iya. Mana semalam juga udah kerasa. Nah nih dok, ini kita ngebahas seputar sakit pinggang ya. Yang dimana banyak mungkin keluhan-keluhan dari listeners yang sering dialami. Nah, dari sakit pinggang itu, emang bener ya dok, untuk sakit pinggang tuh macem-macem ya? Dan itu aku pengen tahu dari semacam-macamnya itu bedanya kayak gimana tuh dok? Apa aja berarti? Baik, sakit pinggang ini memang keluhan yang paling sering ditemukan di dalam praktek kita ya. Nah, sakit pinggang itu kalau kita tadi nanya jenisnya, kita bagi ada yang kita sebut dengan spondylogenic back pain. Spondylogenic ini keluhannya biasanya tulang-tulangnya atau kita sebut spondylogenic back pain. Jadi nyeri karena tulangnya. Oke. Yang kedua ada yang kita sebut dengan discogenic back pain. Discogenic itu diskus atau bantalan sendinya. Nah, kalau ini biasanya keluhannya memang nyerinya di sendi, di bantalan. Nah, dia biasanya ada perubahan posisi, sakit dan nyerinya. Kemudian yang ketiga ada yang kita sebut dengan neurogenic back pain. Neurogenic itu sudah terkena sarafnya. Biasanya sifatnya khasnya menjalar dari pinggang ke kaki ya. Ada kesemutan, panas, pegel di kaki. Sakitnya di kaki tapi nyerinya dari pinggang. Kemudian ada yang kita juga sebut sering sakit pinggang ini bukan berasal dari organ pinggangnya sendiri atau kita sebut misalnya viscerogenic back pain. Jadi nyeri di pinggang tapi berasal dari organ di belakang, di depan ya. Contohnya ginjal. Nah, kalau ginjal ada batu, dia sakit seperti rasanya sakit pinggang tapi beda, sumbernya dari dalam. Ya. Kemudian ada lagi yang berasal pembuluh darah besar di pinggang, namanya vasculogenic back pain. Itu biasanya ada aneurisma aorta yang besar, itu terasa kemeng sakit di pinggangnya, tapi bukan berasal dari pinggang. Nah, yang terakhir yang kita sebut dengan physiogenic back pain. Ini orang yang psikis. Misalnya, waduh, banyak urusan, banyak kerjaan, nah sakit pinggangnya. Ini tapi nggak khas, biasanya nggak terlalu sesuai dengan sifat khas dari sakit pinggang. Kalau sumbernya sendiri, kalau kita lihat dari organ pinggangnya, bisa dari tulangnya tadi ya, diskusnya atau bantalannya, sendinya atau kita sebut dengan faset ya. Kemudian juga bisa dari otot di sekitarnya, ini yang paling sering ditemukan, otot ya. Kemudian bisa juga berasal dari sarafnya tadi ya. Nah, itu sumber-sumber titik nyeri yang berasal dari pinggang. Itu kira-kira. Gitu. Banyak banget ya, baik di tulangnya, bantalannya, sarafnya, bahkan juga dari organ-organ yang ada di depan, impactnya ke belakang dan segala macamnya. Tapi nih dok, dari tadi nih yang disebut ada kan yang dari tulang belakang atau mungkin dari jenis-jenis yang lainnya juga. Apakah sakit pinggang ini menjadi tanda masalah yang bisa dibilang serius banget ya dok ya? Kalau kita lihat bahwa tidak semua nyeri pinggang itu serius ya. Kalau kapan kita sebut sakit pinggang ini serius? Bila satu ya kita sudah mendapatkan tanda-tanda adanya gangguan saraf. Misalnya, tuh kaki saya kok kebas, atau sudah mulai ada gangguan neurologis atau kekuatannya menurun. Ya. Kemudian nyeri ini tidak hilang terus, ada ya, kemudian perubahan posisi kita sakit dan sebagainya, bisa sampai 6 minggu misalnya, itu bisa juga menyebabkan ada sesuatu struktur yang memang harus kita perhatikan lebih ya. Kemudian kalau sakit pinggang sudah tadi ada kebas, ada gangguan neurologis, sudah mengganggu gerak, artinya tiduran terus kitanya. Nah, ini sesuatu yang serius. Minum obat tidak sembuh, fisioterapi nggak sembuh, ini sesuatu yang serius. Jadi kita harus mencari sumber dari sakit pinggang tersebut. Gitu. Jadi cari dulu sumbernya dulu, jangan sampai juga balik lagi ya, langsung istilahnya menyimpulkan sendiri gitu listeners. Nah, biasanya efeknya atau mungkin kalau misalkan kita tuh juga sering menghiraukannya kayak gimana. Abis ini listeners ya, kita bahas lagi seputar sakit pinggang, sambil cek dulu pinggangnya aman nggak. Tetap di Ngobrol Seru Geng Pagi.
101,1 MGT Radio hanya memainkan lagu terbaik. Ngobrol seru geng pagi MGT Radio berkolaborasi bersama Rumah Sakit Hasan Sadikin. Yes, dan masih juga barengan hari ini listenersnya barengan Gigi Mola dan juga Rosana Dila, masih barengan sama Dr. Abdul Qadir juga di sini yang masih hadir. Tadi kita udah bahas putar sakit pinggang ya. Jadi mana nih kalau kita menghiraukan atau mungkin kita dalam artian acuh ya, dalam artian gitu kadang cuek dan segala macamnya, efek sampingnya nih. Efek sampingnya biasanya gimana sih Dok? Ya. Apakah akan berkelanjutan? Ya, jadi kalau kita sudah ketemu tadi gejala-gejala yang serius, kemudian kita biarkan, maka akan gejala tadi menjadi lebih berat. Dan penanganannya tidak akan bisa senormal dulu lagi. Misalnya, salah satu contoh kasus yang sering ditemukan pada usia muda, HNP atau bantalannya robek, sehingga dia membuat penekanan ke sarafnya dan menyebabkan nyeri dari pinggang hebat dan menjalar ke kaki. Kalau kita tangani di awal, maka dia bisa sembuh sempurna, hampir mendekati normal lah. Tapi kalau sudah lama, otot-ototnya memendek, kaku, tulangnya udah terbentuk seperti itu, maka setelah kita bebaskan pun sarafnya, maka pasti masih ada gejala sisa pada pasien tersebut. Jadi kita kalau ada sakit lama dibiarin, pastilah ototnya memendek dan sebagainya. Itu perlu ekstra latihannya, fisioterapinya sehingga bisa kembali ke aktivitas semula. Gitu. Oh, tuh ya. Jadi jangan cuek-cuek atau acuh tuh. Maaf ya kalau suka cuek-cuek. Oh, tapi kalau misalnya ini sih Dok, sebenarnya aku juga pernah nih ya, dan ada yang bilang nih Dok, kalau misalkan mitosnya kalau kita ngerasain saraf kejepit ini berarti harus dioperasi. Itu benar nggak sih dokter sebenarnya? Iya, enggak juga ya, enggak semuanya dioperasi. Memang operasi gampang gitu ya. Emang murah gitu ya dipikir ya. Sahabat nih pasti belajar semua nih. Jadi orang yang dioperasi itu kalau sudah pertama dikasih obat itu tetap ada nyeri yang hebat. Yang kedua, di fisioterapi tidak ada perbaikan. Yang ketiga, kalau kita sudah melakukan, kalau kita obat fisioterapi gak maksimal, biasanya kita masuk ke step yang lebih intens sedikit, yaitu kita bisa lakukan namanya blok saraf. Nah, itu bisa membantu meredakan nyerinya juga. Nah, ini 3 proses ini gak berhasil, kita sudah maksimal, baru kita masuk ke operasi. Tapi nggak semua dioperasi loh ya. Iya. Banyak malah yang berhasil hanya dengan obat dan fisioterapi. Gitu. Berarti nggak semuanya langsung ke operasi ya. Banyak proses yang sebelum-sebelumnya gitu kan. Cara-caranya gitu kan. Berarti bisa dibilang kalau tahap operasi itu adalah tahap akhir ya. Finalnya Finalnya itu dia. Dan yang tadi disebutkan itu apa? Ya kayak fisioterapi dan segala macamnya. Itu adalah mungkin step-step untuk penyembuhan atau mungkin pengobatan juga berarti Dok ya? Nah, kalau pengobatannya, sebelum kita masuk ke operasi atau pengobatan, pastinya kan dokternya akan melakukan pemeriksaan dulu. Step pertama harus datang ke dokter. Itu dulu. Datang ke dokter, ngomong ke dokter keluhannya apa, baru dokternya nanti akan nyuruh, coba saya periksa dulu ya. Pasiennya dicek, cek sarafnya, cek kekuatannya, cek semuanya. Setelah pemeriksaan fisik, anamnesisnya sudah kita kumpulkan, kita masih biasanya menduga kemana nih arahnya. Iya. Dok, ini 1 bulan yang lalu nyeri-nyeri di pinggang, sekarang 3 minggu nggak bisa jalan. Itu berarti sesuatu yang serius. Nggak ada tempat lagi untuk fisioterapi. Kalau udah nggak bisa jalan, artinya sudah ada gangguan neurologis. Maka kita stepnya langsung naik. Pemeriksaan X-ray dulu sederhana, kemudian lanjut ke MRI. Kadang-kadang X-ray ini tidak bisa mendeskripsikan sesuatu yang terjadi pada sarafnya. Nah, kalau MRI itu bisa mendeskripsikan secara detail apa yang terjadi di dalam dari tulang belakangnya. Gangguan sarafnya, ada kerusakan tulangnya sehebat apa, menekan kemana, ya, kemudian ada nanah, abses biasanya pada TBC tulang belakang, ya, itu semuanya bisa di-scan dengan MRI. Kadang kita memerlukan CT scan itu pada kasus trauma, biasanya kita bisa melihat mendetail dari patahan di tulang belakangnya. Nah, ini step ini dikerjain dulu, baru sampai pada suatu kesimpulan, atau kita sebut dengan diagnosis. Diagnosis inilah yang menentukan, oh ini obat dulu, oh ini obat dan plus fisioterapi dulu. Ini ini harus kita injeksi. Dan wah, ini sudah langsung operasi. Semuanya berdasarkan dari Iya. Panjang banget. Iya, betul. Jadi kita kalau misalkan juga dalam artian untuk proses pengobatannya kayak gitu. Jadi jangan langsung self diagnose juga. Takutnya malah
impact-impact yang lain juga gitu listeners ya. Dan tentunya kapan sih seseorang perlu memeriksakan sakit pinggangnya ke dokter? Nah, itu tuh yang jadi pertanyaan yang sering jadi pemikiran kamu juga listeners. Apakah juga ketika bangun tidur langsung sakit pinggang langsung periksa, atau mungkin ketika olahraga terlalu berat dan segala macamnya? Nah, kita bahas habis ini, jadi jangan kemana-mana ya. ...101,1 MGT Radio hanya memainkan lagu terbaik. Ngobrol seru geng pagi MGT Radio berkolaborasi bersama Rumah Sakit Hasan Sadikin. Yes, masih barengan sama juga Dr. Abdul di sini yang juga masih hadir. Tadi kita udah dikasih tahu juga tuh macam-macamnya. Betul. Terus juga untuk penanganannya seperti apa, sampai akhirnya didiagnos juga untuk juga pengobatannya seperti apa. Yes, dan juga nah ini nih, kapan kita harus mulai aware atau mungkin mulai memeriksakan nih Dok untuk permasalahan pinggang. Oke. Ada yang kita sebut dengan red flag. Nah, bendera merah ini apa ya? Nah, pada orang yang sakit pinggang kita kenal dengan istilah tuna fish. Tuna fish. Nah, mungkin jembatan keledainya ya. Kadang kalau lupa jadi keledai gitu. Nah, tuna fish ini singkatannya yang pertama T, trauma. Kalau kita misalnya di rumah dengan kerjaan biasa tiba-tiba jatuh nih, trauma, jedak ya, jatuh sakit pinggang hebat. Nah, segera periksakan dulu.
Jangan menunda-nunda. Pastikan ini ada patah atau enggak. Kalau enggak ada patah ya dari ototnya ya nanti pulang kok. Enggak akan disuruh nginep sama dokter. Ya, pertama itu. Yang kedua, penurunan berat badan yang atau under dari weight loss-nya lebih cepat. Orang sakit pinggang tiba-tiba kok badannya habis gitu ya. Dalam waktu 2 bulan kok habis sampai 10 kilo misalnya ya. Nah, ini hati-hati. Kadang-kadang itu memang ada memang penyakit yang di tulang belakang yang sangat serius ya. Yang ketiga kita neurological deficit atau gangguan dari saraf. Tadi udah kita bahas. Gangguan saraf itu ada 2. Sensoris, baal, ya. Biasanya apa ya, lebih tidak berasa lah ya. Betul. Kemudian yang kedua motoris, gangguan kekuatan kakinya. Tiba-tiba kok saya harus pakai tongkat untuk jalan. Nah, itu berarti udah lemah. Artinya memang sudah ada kekuatan yang menurun atau agak gangguan neurologis. Ini harus segera memeriksakan ke dokter. Ya. Kemudian yang keempat A, yang kita sebut dengan A ini adalah adanya age atau usia lebih dari 50. Nah, ini sering. Kalau di atas 50, kenapa dok di atas 50? Ya sering pengapuran tulang belakang terjadi, ya, degeneratif proses itu mulai banyak. Nah, kemudian yang kelima F ya. F yang pertama adalah yang kita sebut dengan fever, demam. Kalau pasien ada mengeluh nyeri demam ya dengan nyeri pinggang, kita biasanya curiga ke arah infeksi biasanya ya. Bisa infeksi spesifik, bisa infeksi non spesifik. Kalau spesifik apa dok? Yang paling sering ditemukan banyak di masyarakat kita adalah TBC tulang belakang. Itu masih banyak. Ada juga infeksi non spesifik ya. Infeksi non spesifik biasanya diskusnya atau sekitar ankletnya yang rusak karena infeksi. Sumbernya dari tempat lain tapi mengenai tulang belakang juga bisa ya. Kemudian yang FIS ya. I yang ininya adalah kalau kita menemukan pasien dengan pemakaian infus atau IV, suntik-suntik. Nah, ini hati-hati. Itu juga bisa dampaknya ke tulang belakang. S itu steroid. Kalau kita lihat kadang di masyarakat sering beli obat sembarangan. Wah, sering dok sakit pinggang ke apotek dikasih setelan namanya. Nah, setelan itu biasanya ada kandungan kortikosteroidnya. Metilprednisolon, dexamethasone, hati-hati. Ini bisa mendampak banyak ke tulang belakang, bisa keropos tulangnya, bisa hebat nanti dampaknya ya. Yang terakhir yang kita sebut H ya, hanya ini kalau kita mendapatkan histori atau temuan sebelumnya yang mengarah pada 5 penyakit atau kanker yang bisa ke tulang belakang. Yang pertama ada history of thyroid kanker. Ya, yang kedua history of breast cancer. Itu hati-hati bisa ke tulang belakang. Kemudian yang ketiga history dari lung cancer. Yang keempat itu ada history dari prostat pada laki-laki ya. Yang kelima renal ya, kanker ginjal ya. Kalau ini ada histori ini sebelumnya, ada orang sakit pinggang hebat, segera mencari pengobatan, mencari tahu betul ada yang terdampak enggak di tulang belakang. Berarti kalau misalkan kamu udah sempat ngerasa kayak gitu yang tadi disebutin sama dokter, mending langsung aja dicek ke dokter ya. Betul. Gitu, jangan entar lagi lah ya. Gitu. Bener. Nah, juga ini yang jadi sering pembahasan nih dok ya, yang tadi udah dialamin. Sempat kita over juga ngobrol work life balance ya, yang dimana juga kita giat kerja tapi saking giatnya lupakan kesehatan. 24 jam duduk tuh. Terus juga kadang juga kita aktivitinya lupa akan pinggang dan segala macam. Nah, itu emang sekarang lagi bisa dibilang sering orang-orang ngalamin, dan juga sebabnya emang karena kelamaan duduk juga berarti. Ya. Pola hidup kita sekarang ini menurut saya banyak yang tidak sehat. Tapi tidak semuanya tidak sehat ya. Kita bekerja di kantor, kadang-kadang kita duduk dengan kursi yang kurang nyaman dalam berjam-jam ya. Dari pagi datang jam 7 pulang jam 4 sore. Duduk terus, paling istirahatnya siang 1 jam, setelah itu duduk lagi. Hati-hati maksudnya apa? Ketika kita duduk, beban paling berat itu di pinggang bawah. Ketika salah dalam posturnya, maka bisa mengenai yang kita jadi bisa ototnya, bisa ligamennya, bisa sendinya dan sebagainya, dan akhirnya menyebabkan nyeri dari pinggang. Itu pertama. Yang kedua, pola hidup kita kadang malas. Atau kita sebut, kalau disebut di dalam kehidupan, mager ya, malas gerak ya. Obes, gemuk jadinya. Jarang olahraga, gemuk. Ini hati-hati. Beban di pinggangnya berat dan akhirnya bisa menyebabkan sakit pinggang. Ini harus hati-hati. Kemudian kalau duduk, usahakan
bisa setengah jam atau 1 jam sendiri berdiri, stretching, ya, pemanasan atau apa, duduk lagi. Oke. Jadi Untuk aman menghindari. Iya, berarti kita kalau lagi siaran juga gitu ya, selang-selingin sambil berdiri. Betul, makanya kan aku gitu sekarang pakai Iya. olahraga. Betul. Jadi duduk 10 menit, 15 menit langsung jogging. Deh, balik lagi. cakep. Wih. Kita tagih besok kayak gitu ya. Oke, listeners, buat kamu yang udah tanya-tanya juga, yang udah mampir di sini di live streaming kita atau mungkin di WhatsApp di 0812 281011, nanti kita akan jawabin juga pertanyaan-pertanyaan yang masuk barengan sama Dr. Abdul, listeners. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini di Ngobrol Seru MG2 Radio.
101,1 MGT Radio hanya memainkan lagu terbaik. Ngobrol seru geng pagi MGT Radio berkolaborasi bersama Rumah Sakit Hasan Sadikin. Yes, masih barengan juga sama Dr. Abdul di sini yang masih hadir, dan kita akan juga bacain pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya. Penasaran ya? Iya. Ya, apakah ada yang lagi sakit pinggang? Jadi sih banyak ya ini. banyak. Oke, di sini udah ada Ulfi nih, Dok. Oke, sakit pinggang saya tuh sering kambuh dan mengganggu aktivitas sehari-hari, katanya gitu. Nah, gimana tuh cara mengatasinya tanpa harus mengurangi produktivitasnya, kayak gimana? Oke. Pertama berarti harus mencari penyebabnya dulu. Oke. Ya, otomatis kalau kita sakit pinggangnya sudah lama, tidak boleh lagi kita hanya cuma mengonsumsi obat atau penghilang sakit saja ya. Jadi kita harus melanjutkan pemeriksaan lebih lanjut. Tadi saya sampaikan, mungkin yang paling akurat untuk mengetahui setelah ST adalah MRI. Oke. Dari situ, tapi tetap pasiennya harus diperiksa dulu, iya. Jangan langsung ke MRI. Jadi kadang-kadang datang ke saya praktek, dok ini dok saya sakit pinggang, ini MRI-nya. Saya nggak ngobati MRI, saya ngobati pasien. Jadi saya bilang, saya harus cek dulu pasiennya, saya cek benar, ada benang merah, temuan sakit, kemudian pemeriksaan, dan MRI, baru biasanya saya bisa ngambil kesimpulan. Dari situ baru kita bisa, ini harus operasi, ini cukup terapi. Dari situ kita mengambil kesimpulan. Gitu. Oke, untuk Ulfi, yes, sudah juga dijawab ya. Oke, mungkin Ca, ada siapa lagi, Ca? Terus ini ada dari Dimas nih. Oke, Dimas gimana? Mau tanya apa aja aktivitas yang aman untuk dilakukan agar sakit pinggang tidak semakin parah? Adakah suplemen atau makanan tertentu yang dapat membantu menjaga kesehatan tulang belakang? Oke, yang pertama kita berawal dari diri kita sendiri ya. Berat badan kita harus ideal, ya, jangan overweight atau obes malah. Ya. Itu yang harus dijaga. Yang dengan konsumsi makanan yang sehat dan sebagainya. Yang kedua, kita harus punya waktu untuk olahraga. Olahraga itu penting banget ya, untuk menguatin otot-ototnya, pinggang dan sebagainya. Itu perlu olahraga. Minimal jalan kaki 30 menit per hari. Itu minimal. Kalau tiap hari nggak bisa dok, ya udah seminggu 3 kali lah. Kita harus sempatkan waktu. Mungkin kalau udah subuh, udah sholat, kita berdiri, kita jalan dulu 30 menit sambil kena matahari pagi. Itu bergerak aja. Yang ketiga, kita bisa juga menjaga menggunakan untuk penguatan otot-otot ya. Kalau sekarang lagi ngetren gym ini ya boleh, tapi harus ada instrukturnya, betul penguatan ototnya yang mana yang kita kuati. Saya sakit di pinggang terus dok, mungkin otot-otot pinggangnya kita harus perkuat. Kalau yang tidak tanpa gym apa dok? Berenang. Nah, berenang itu juga bisa. Itu bisa memperkuat ototnya. Itu bisa membantu meringankan. Kemudian konsumsi suplemen yang bisa dikonsumsi untuk menjaga kekuatan otot tulang, ya mungkin ya seperti tadi vitamin D, kalsium. Ya. Kalau tidak harus dari obat, vitamin D dari matahari, kemudian kalsium, vitamin itu juga bisa dari susu. Ya. Jadi intinya makanan yang bergizi. Kalau kita kenal dulu 4 sehat 5 sempurna. 5 sempurna itu susu ya. Nah, karena memang kandungan kalsiumnya itu nggak bisa kita update langsung dipenuhi satwa. Dari muda pun kita mulai pupuk gitu. Jangan kalau udah kropos tulangnya baru minum susu. Iya. Agak telat ya dokter ya kalau itu ya. Itu game ya. Jadi harus dikontrol juga semuanya juga. Namanya olahraga wajib banget minimal 30 menit tuh jalan kaki setiap harinya. Kalau misalnya nggak bisa setiap hari, seenggaknya dari seminggu ada olahraga ya. Oke. Dan gak kerasa juga dok, untuk pembahasan kita hari ini mungkin dari dokter ada yang ingin disampaikan untuk listeners atau sedikit reminder mungkin. Baik, intinya kalau kita sakit pinggang, pertama coba boleh berobat, obat mandiri dok boleh nggak? Boleh, silakan berobat dulu ya. Tapi kalau ada yang kita sebut tadi, bila tidak ada perubahan atau ada red flag yang kita sebutkan tadi, maka harus ke dokter. Harus ke dokter, cari tahu sampai tuntas dan selesaikan. Yang ketiga, bila tetap jaga kualitas tulang dan exercise kita agar otot dan kutangnya kuat. Nah, bila tadi nyerinya hebat dan tidak terakhir atau ada red flag, maka jangan takut juga untuk operasi. Operasi saat ini sudah dirancang yang dari minimal invasif dengan sobekan atau luka kecil kita bisa atasi. Kayak HNP udah jarang lagi dibuka lebar, dipasang pen udah jarang. Kita bisa pakai lubang kecil namanya endoskopik, kita bebasin sarafnya juga udah bisa.
Di Indonesia, iya, di Bandung juga sudah sering, di Hasan Sadikin apalagi, ya sudah bisa mengerjakan itu semua, ya. Kemudian dok, ini harus dipasang pen, pennya pun bisa dipasang dengan yang kita sebut minimal invasif. Kita bisa luka sobekan kecil, kita masukin screw-nya ke dalam, sangat presisi dengan menggunakan siam guidingnya, itu juga sangat bisa dikerjakan. Kita sudah bisa sering ngerjakan di Bandung, di Hasan Sadikin. Nah, kita sekarang sedang ada launching, ya, kalau di Hasan Sadikin namanya COC, ya, apa itu? Kalau bukan ini ya, Command and Conquer ya, tapi namanya Cendana Orthopedic Center, ya. Ini memang berisi ortopedi surgeon, ya, atau dokter bedah ortopedi yang terbaik di bidang-bidangnya kumpul di COC ini, ya, untuk menyelesaikan masalah-masalah kesehatan ortopedi masyarakat di Bandung. Ya, listener-listener yang mengalami gangguan di sakit pinggang bisa datang ke COC di Hasan Sadikin yang sudah di launching oleh Bapak Menteri Kesehatan kemarin. Oke, itu dia. Tuh langsung aja bisa langsung datang ke Rumah Sakit Hasan Sadikin. Kalau begitu, dokter terima kasih banyak atas waktunya dan juga insight atau mungkin ilmunya juga yang kita dapat hari ini. Listeners, yuk lebih melek lagi akan kesehatan. Kalau misalkan kamu juga mengalami sesuatu tentang pinggang, langsung datang ke COC Rumah Sakit Hasan Sadikin. Dan itu dia ngobrol seru di bagian interview hari ini bersama Dr. Abdul Qadir Haidar, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi, ngebahas seputar sakit pinggang apakah harus dioperasi. Nah, itu dia jawabannya. Abis ini, jangan kemana-mana karena masih ada MGT Play barengan sama Faiz. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Yes, itu dia lagu-lagu terbaiknya. Kalau bisa request di 0812 dan 041011 bareng sama Faiz Azari. Listeners ya, kalau begitu terima kasih banyak yang udah join, yang udah terus di sini. Yang mulai pamit. Rasa Nadila juga pamit. Dr. Abdul juga pamit. Terima kasih banyak. Sampai jumpa besok berarti dari jam 6 sampai jam 10 cuma di Geng Pagi. Bye bye. Bye. Seru banget kan?